satu hal, gue belum pernah cerita di podcast manapun ya. Gue juga nggak tahu kalau seandainya keluarga gue masih keluarga yang bisa dibilang dikasih rezeki yang berlebih. Iya. Belum tentu bro gue kayak sekarang. Bisa jadi gue terjerat hal-hal yang lain karena gue punya uang. Lu sama Jejo kayak lu berarti. Sama siapa? Jejo. Jejo siapa? Jejo ada tuh kayak dia influencer gitu. Oh ya nggak tahu. Maksudnya cuma pada saat itu ya. Yes, semuanya selamat datang di Barbar, salah satu program terbarunya USS Fits, dan masih barengan sama gue Akbari. Hari ini gue duduk bersama sosok yang dikenal sebagai Justin Timberlake Indonesia. So ini dia, Reza Herlambang. Halo bro. Para papa. Gue inget banget sih momen itu ketika ya lu dijuluki itu terus Justin Timberlake Indonesia. Lu waktu itu gimana perasaannya? Gini ya, jadi kalau dibilang iya itu gimana? Dijulukin Justin tuh, aku tuh gini, mulai nyanyi 2004, masuk ke industri ya, bikin album, terus memang basicnya dari SMP tuh Breakers dulu. Oh, kalau lo tahu mall di Plaza Senayan dulu, SMP gue tuh sama. Jadi ada anak-anak R&B, ada anak punk, nih terbagi dua. Jadi gue memang breakers dari SMP dulu, memang street dance, tapi lebih ke apa namanya urban dance ya, urban dance-nya bukan yang kan ada yang street ball-nya, yang gue lebih yang urban dance-nya. Jadi pas bikin album itu ya memang ya seneng dance ya udah ini. Pas Justin Timberlake keluar, jadi udah kayak Justin Timberlake ini karena mungkin waktu itu cowok ngedance satu-satunya kali satu-satunya lu di gitu. Indonesia iconic banget. Yang lain kan cewek kan, Sandra, Agnes, Santi, Sania dan lain-lain itu kan lebih ke cewek. Tiba-tiba gue sendiri cowok gitu. Jadi sebenarnya nggak dibikin image, emang seneng dance ya udah bikin lagu R&B gitu bro. Terus media nge-framingnya gitu biar ya, gampang ini gitu. Kali ya. Jadi notice gitu. Sampai sekarang juga dibilang masih Justin Timberlake Indonesia karena memang sebenarnya gue ngefans. Ya, pasti karena dia he's a good performance, terus apa namanya karyanya juga bagus, performance-nya juga bagus ya. Siapa yang nggak ngefans Justin Timberlake? Jadi ya memang salah satu kiblatnya waktu itu ke situ. Jadi kalau dibilang disengaja dibikin image nggak ada. Memang gue apa namanya ya backflip kepala di bawah tuh dari SMP. Dari SMP bro. Coba dong dance sedikit. Gimana kalau duduk ya paling pumping gitu. Itu aja udah. Jadi apa ya yang mungkin orang nge-framingnya itu ya karena waktu Justin Timberlake pas rilis keluar dari NSYNC kan dia. Iya. Tapi tanpa disadari mungkin baru berasa sekarang adalah ke-framingnya bahwa ini nih Reza Herlambang nih yang lagunya pakai helikopter gitu. Salah satunya ada yang sering ngomong gitu buat gue itu 450 juta berarti remarkable ya. Iya itu dia. Tapi semua kan gini. Kalau kita lihat di luar negeri, lo bikin film, lo bikin lagu. Kalau lo pernah tahu ada cerita Beyonce, dia rekaman itu untuk satu album kan berisi misalnya 10 lagu. Tapi dia merekam kurang lebih hampir 500 lagu, bro. Oh, gue nggak tahu, baru tahu gue. Ya, 500 lagu baru dikurangin lagi sama dia. Itu direkam semua, bro, diproduksi, bro. Oh gitu. Justin Timberlake bikin album nih, kerjasama dengan satu produser, Timbaland atau Pharrell. Itu dibikin semua bro, album bro. Dibikin lagu nanti, dibikin musiknya full, direkam, didengerin, gak enak, ulang. Gitu. Ya memang semuanya harus total. Jadi makanya kalau banyak teman-teman bilang, wah lagunya gak enak apa segala macam atau sorry ya bajakan atau segala macam. Kalau melihat sebuah produksi zaman dulu sama sekarang, zaman dulu tuh sangat sakit kepala bro. Tidur di studio malam susah tuh ya. Apa yang mau kita pikirin nih bikinnya? Kalau sekarang ibaratnya bisa pakai laptop. Kalau dulu kan benar-benar pakai harus ke studio. Gila. Karena kan faktor kecanggihan alat waktu itu berbeda dengan sekarang. Produksinya. Ibaratnya kalau dulu sekarang udah ada mikrofon yang bisa dibawa karena kemajuan teknologi. Kalau dulu kan memang teknologinya di situ. Jadi harus bermain dengan alat yang ada di situ.
Kalau orang-orang dulu bisa dibangunkan lagi yang udah jadi legend nih, udah nggak ada, dibangunkan di alat sekarang, mungkin gue nggak tahu dia bisa bikin apa. Ibaratnya kayak Queen. Iya. Dengan keterbatasan itu, dia ditaruh di sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, mungkin karyanya bisa lebih dengan keadaan seperti itu. Ya, tapi balik lagi bahwa belum tentu juga yang dilakukan orang dulu bisa dilakukan orang sekarang gitu. Jadi ya memang udah banyak variabel ya. Ya ada masanya, ada variabelnya, dan ya udah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang, ya udah itu aja. Itu aja kan. Itu bagus tuh. Iya, jadi memang udah tempat-tempatnya nggak bisa dipindahin gitu. Tapi yang jelas keren-keren bro sekarang itu. Ya. Secara teknologi, secara skill, secara kalau banyak yang DM ke gua cover lagu gitu ya, ngelihat vokalnya keren-keren. Beda-beda. Keren-keren, terus mereka bikin musik sendiri keren-keren. Ya buat gua ya memang mereka ready, dilahirkan memang untuk dengan teknologi yang sekarang gitu. Kalau mungkin gue zaman dulu juga karena pengetahuannya belum, tiba-tiba ada teknologi itu yang ada dipencet, bukannya jadi sesuatu yang bagus malah korslet kali. Jangan bisa jadi. Ya kan we don't know. Iya, kita nggak tahu. Gitu. Positifnya kita ambil ke situ aja. Iya, benar-benar. Gitu, bro. Nah, Mas Res, kalau tadi ngomong tentang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Ketika keluarga lu jatuh itu, lu merasa masa lu sudah habis atau belum? Atau gimana? Pada saat on that moment ya, tahun itu 2010, ketika jatuh itu, bukan merasa masa gue udah habis lagi bro. Gue sudah merasa bahwa stop nih, hidup gue udah stop. Gue sudah tidak bisa lagi berpikir bahwa akan duduk seperti sekarang di sini. Oh iya. Mikir waktu itu bisa selamat dari kejaran orang, bisa makan, itu aja pikirannya udah. Kejaran orang tuh kejaran ditagih hutang untuk bayar-bayar vendor karena bankruptnya bisnis bokap nyokap kan. Oke. Jadi kita hanya fokus jangka pendek aja. Gimana selamat hari ini, gimana bisa survive hari ini, gimana bisa melewati badai yang kayak gini. Terus dalam keadaan juga yang belum pernah kita jalanin sebelumnya. Iya. Biasa hidup enak, biasa hidup mewah. Di situ perangnya. Di situ juga mental almarhumah mama agak luar biasa. Oke. Dari situlah kita mulai ketemu jalannya, dikasih jalan sama Allah, ketemu jalan 1-2 hal tuh. Banyak orang yang membantu lain-lain dan segala macam, sampai akhirnya cerita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Banyak banget. Mas Res, jujur ya, aku tadi malam tuh gak bisa tidur gitu. Aku kayak besok interview Mas Reza Herlambang gitu. Aku takut. Takut kenapa bro? Aku takut karena Mas Reza katanya keluarganya jatuh itu kan karena katanya dikirimin orang kan. Takut, jadi gini, aku takut kena efek santetnya gitu loh, maksudnya kayak aku takut banget gitu, kayak aku 4 kali bangun tidur gitu. Ngerti. Iya, aku ngeri banget mas. Jadi gini, 2010 tepatnya itu kekirim bola api ya. Bola api tuh yang lihat kembaranku. Oke. Yang lihat kembaranku, supir sama penjaga di rumah, 3 orang. Oke. Kata dia tuh kayak kayak cahaya aja gitu. Cahaya dia datang, ini menurut cerita dia ya. Aku nggak ngalamin yang bola api. Terus bola api itu katanya kayak cahaya, lama-lama deket terus muter aja kayak bola. Besarnya kalau nggak salah sekitar kayak bola tenis gitu. Oke, segini lah ya. Ya, muter jatuh ke samping kolam renang. Dia kolam renang. Dicari nggak ada. Kalau meteor kan jatuhnya jelas dong, pasti ada bentuknya. Nah, kalau dibilang efeknya ada atau enggak, sebenarnya efeknya nggak ada. Jadi intinya mungkin pada saat waktu itu para kiai itu cerita ini mau menghancurkan bisnis. Gitu. Tapi kita secara keselamatan semua everything oke. Aku survive, kakakku oke, papaku oke, mamaku kemarin meninggal juga karena sakit kanker. Cuman mungkin tujuannya adalah mau membuat aku pindah dunia ini bankrupt. Jadi buat gue
gue terima kasih. Gue bukan marah nih, gue terima kasih sama yang udah, kalaupun memang benar ini kejadian gara-gara itu, gara-gara si santet itu. Iya, apapun itulah sebutannya lah, santet atau apa. Kalau benar kejadian gara-gara itu, gue terima kasih bro. Satu hal, gue belum pernah cerita di podcast manapun ya. Gue juga nggak tahu kalau seandainya keluarga gue masih keluarga yang bisa dibilang dikasih rezeki yang berlebih. Belum tentu bro gue kayak sekarang. Bisa jadi gue terjerat hal-hal yang lain karena gue punya uang. Karena gue punya kekuasaan. Terima kasih. Gue bilang sama mereka terima kasih. Melalui itu dan Allah izinkan, berarti mungkin gue diselamatkan dengan hal itu. Nah sekarang gimana caranya gue bisa bangkit lagi derajat keluarga, memperbaiki memperbaiki hal-hal yang buat gue dulu kemarin belum sempat tercapai. Kita nggak pernah tahu, mungkin Allah marahnya. Tapi kalau sedekah, alhamdulillah gue punya anak yatim banyak dari dulu, almarhumah nyokap. Tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin Allah marahnya dalam sisi lain. Dikasih ujian, kata Allah gue naikin. Sekarang intinya, kalau gue sukses, orang cuma pesan sama gue, dan itu menjadi pesan yang sangat penting buat gue. Kalau lo sukses, Res, lo sekarang dibantu banyak orang. Kayak gini gue dipanggil podcast ini, gue dibantu. Sangat dibantu. Untuk, mungkin dari podcast ini ada yang mau manggil gue kerjaan, ngasih gue kerjaan apa segala macam. Itu kan namanya ini gue dibantu. Berarti kalau gue sukses nanti, jangan lupa bantu orang, udah itu aja. Indra Herlambang bantuin nggak? Nggak, Indra Herlambang walaupun namanya sama sekali nggak ada bantuin, nggak tahu. Dia bukan saudara lu. Oh sorry. Kalau Indra itu, kalau mau nyanyi kadang suka barengan sama gue. Tapi Indra teman baik. Indra malah nggak tahu cerita ini karena kita cuma ketemu dalam pekerjaan. Nggak bantuin karena nggak tahu. Gini, nama Herlambang itu adalah salah satu marga di salah satu suku. Mungkin, gue nggak tahu nih jelasnya. Tapi ada yang bilang itu marga loh, Resma Herlambang. Gue itu orang Sunda dan orang Jawa. Herlambang itu papaku namanya Herman, ibuku namanya Yula. Jadi lambang Herman dan Yula, Herlambang. Ternyata Herlambang itu adalah nama mungkin gabungan. marga di salah satu suku dan lain-lain. Gue nggak tahu tepatnya di mana. Ini baru tahu. Jadi itulah yang paling gue dapat pelajaran ketika gue mengalami bangkrut sampai saat ini, bro. Kalau dibilang pengen balik, bro, ini kalau dibilang hari ini kerasanya kalau bisa pengen balik banget, pengen balik ke tahun 2004 itu. Iya, pengen balik ke masa-masa gue dari SMP, SMA yang hidup gue kalau dibilang gak napak bumi, bro. Gila tuh, lu tiap hari makan steak tuh ya? Bukan steak bro, bukan steak lagi bro. Beneran. Gokil ya. Beneran itu. Lu sama Jojo kayak lu berarti. Sama siapa? Jojo sama? Jojo ada tuh kayak dia influencer gitu. Ya nggak tahu. Maksudnya cuma pada saat itu ya, gue masuk mall begitu. Apa yang baru, mau dari waktu itu handphone ya kan, game, mobil, ya gitu aja. Lu waktu akhirnya keluarga turun segala macam, cerita ini masih suka sesak napas. Ya sorry. Gak apa-apa bro. Punya pasangan gak saat itu? Punya pacar gak? Punya lah. Terus langsung diputusin gak? Apa enggak? Oh, pada saat jatuh? Pas saat jatuh? Enggak. Oh, gak ada. Pas lagi gak ada. Pasti gak ada ya. Terus jadi gue pacaran itu sampai detik ini pindah-pindah bro. Pindah-pindahnya maksud lama gak pacaran. Karena gini, banyak yang gue jadiin prioritasin sekarang gitu. Dan kemarin baru-baru mikirin pacaran bro, mikirin untuk selamat gak dikejar orang aja itu udah untung bro. Ini gue juga penasaran nih. Tadi kan lu ngomongin dikejar-kejar orang. Kemarin di FYP TikTok gue ada orang yang marah-marah gitu, bilang ini Reza Herlambang penipu segala macam. Itu kenapa sih sebenarnya gue? Nah gini, yang di TikTok tuh ada yang gitu. Gua alim nih gitu. Nah gini, kalaupun misalnya gue melakukan suatu kejahatan, kantor polisi 24 hours. Why you talk in media social? Lapor. Gue bukan anak jenderal, gue bukan anak presiden. Prove that. Jadi pesannya itu aja. Aku nggak tahu meaningnya apa. Kalau dia kenal sama keluarga, go talk with my family. What's going on? Kenapa ngobrol di sana? Kalau merasa dizolimi, negara hukum,
police station is 24 hours. Lapor. Kalau gue salah, pasti lu lihat gue besok masuk penjara. Kalau nggak salah ya berarti gue nggak salah. Iya. Itu aja jawaban gue. Iya. Thank you udah mau jawab. Ya jadi biar teman-teman juga bisa berpikir. Iya. Kalaupun mereka mau bicara itu hak mereka kok. Iya. Itu mulut mereka. Kalau menurut mereka itu benar, ya benar aja buat mereka. Kalau gue ada salah minta maaf. Tapi kalau bicara masalah hal-hal lain nipu dan lain, police station is 24 hours. Iya. Bener, sekarang ramai banget. Iya. Dan kenapa baru ngomongnya sekarang? Gitu itu pertanyaanku. Tapi I don't want to talk more about that. Buat gue cukup jawab itu aja. Cukup menjawab sih menurut gue. Cukup menjawab. Simple aja. Dan masuk akal. 24 hours. Kenapa mesti gak dibuktiin? Nah, emang aing teh anak jenderal, anak presiden, gak bisa dilaporin. Siapa gak ada backingannya? Aing juga orang biasa-biasa aja. Laporin aja, kalau salah pasti masuk. Kalau gak masuk ya berarti kan gak bersalah. Masa polisi mau masukin orang gak bersalah? Kan gitu. Gila, lu udah di tahap hidup sangat selogowo itu loh. Tadi gue nanya tentang ilmu hitam, lu udah kayak bener-bener bro, siap cerita ini gue di podcast Alverdi, gue nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Jadi buat gue adalah sekarang gue gimana caranya fokus untuk bisa berdoa, menerima kerjaan dari Tuhan, gue kerjain dengan baik, suka atau nggak suka ya biarin, nggak ada masalah. Bener sih. Lu mau nutup rezeki gua, mau jelek-jelekin gua biar rezeki nggak dapat. Kalau kata Allah, gua mau kasih Reza duit 1 miliar hari ini, siapa bisa lawan? Siapa? Jadi ngapain gua pusing? Kalau gua nggak dapat ya berarti emang bukan rezeki gua. Gitu bro. Karena gua 2010 udah susah banget hidup dan gua berjuang. Kalau gua harus fokus ke sana kemari lagi, gimana gua mau ngangkat derajat gua? Ini mindset yang susah dicapai. Susah bro, sampai kehilangan almarhum nyokap, sampai kehilangan segalanya. Bukan hal yang mudah. Gue menceritakan 12 tahun ini bukan hal yang mudah bro. Gue tutup 12 tahun ini bukan hal yang mudah. Kalau gue mau cari sensasi, gue cerita pada saat tahun itu. Orang lagu Menyesal baru keluar, baru lagi on-onnya, baru lagi ngetop-ngetopnya, gue bangkrut. Gue ceritanya harus hari itulah. Strategi permasyaran. Kita jiwa bisnis, marketing, promotion. Hari itu gue cerita. Mungkin lebih banyak orang yang bantu. Gak perlu dikejar-kejar orang. Cuman saking kita tidak mau terlihat bahwa hidup kita susah. Buat gue, mau orang bilang itu salah prinsip atau itu benar, tapi itu prinsip keluarga gue. Salah benar kan terserah. Orang mau ngomong itu salah, ya gak apa-apa. Orang benar ya kalau menurut pendapat kita ngobrol sama yang menurut pendapat dia benar, tidak akan benar kita bro. Menurut gue benar gitu res, ya udah menurut kau benar ya udah benar. Jadi benar gak menurut lo? Ya udah kalau menurut lo benar ya udah benar. Gak mungkin kita salahin kan menurut lo udah benar. Ember udah diisi air, lo masukin air lagi bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kosong baru bisa lo kasih air. Tapi kalau res, gue cerita gini, menurut lo benar atau salah? Baru gue kasih tahu salah atau benar. Tapi kalau udah menurut lo benar, lo benar, ya udah gue nggak ngomong benar nggak res? Menurut lo? Ya menurut gue benar. Ya udah benar. Terus mau gue bilang salah? Kalau udah menurut lo benar? Nggak bisa sih. Ya nggak bisa. Ya gue support aja. Kalau memang benar menurut lo, ya gue support. Walaupun dalam hati gue salah, nggak perlu kita sampaikan daripada kita ngelukain teman kita. Benar menurut lo? Ya udah gue support. Itu butuh kedewasaan sih. Ya gue bukan orang yang dewasa, tapi ya gue udah nggak mau capek bro, sumpah. Gue cuman mau kerja. Lu pengen damai. Pengen kerja, cicing, nggak ada berantem sama orang, nggak ada sibuk sama orang, udah gitu. Iya sih. Dan balik nyanyi lagi ke hal yang lu suka. Balik nyanyi lagi, orang-orang masih bisa terima, udah gitu. Orang-orang tiba-tiba nggak bisa terima, ya udah nggak apa-apa. Gue menyanyi lagi, mau bikin lagu lagi misalnya. Orang terima lagu gue ya alhamdulillah. Nggak terima ya gue cari kerjaan lain. Mau ngegojek kek, mau jualan kek, ya nggak ada masalah. Seriusan lu? Loh, bener. Gue nih tiba-tiba mau nyanyi lagi misalnya nanti, terus nggak diterima lagu gue. Ya udah, gue gojek kek,
gue jagain warung, kayak kenapa mesti pusing? Dan kenapa mesti lu ngurusin hidup gue? Iya benar. Gue yang penting cerita ini udah lega. Iya sih. Kalau sekarang banyak cerita Resa nipu atau begini atau begono, ya kalau memang nipu ya lapor polisi lah. Iya. Biar gue diambil sama polisi, biar ditangkap. Masa polisi nggak bisa nyari gue kalau gue salah? Iya. Ini apalagi dia ada di podcast, ambil we. Iya sih. That's simple. Iya. Let the people think. Iya. Itu aja. Poinnya adalah gue rilis dengan keadaan gue. Lu ketemu gue tiba-tiba gue lagi di pinggir jalan. Res, mau kemana? Biasa bro, nunggu angkot. Atau nunggu Gojek. Atau nunggu apapun buat gue kemana. No problem. Tapi kalau kemarin gue belum cerita. Mau kemana Res? Lah, lu bukan anak orang kaya. Berarti kan gue harus Tunggu. Berarti gue harus cerita nih. Kan jadi panjang. Capek sih. Menuhin ekspektasi orang itu capek udah. sih. Jadi gue ya penting sekarang lu ketemu gue di rel kereta di mana ataupun lagi naik mobil mewah, gue tinggal bilang alhamdulillah bro, dari ini gue akhirnya bisa beli mobil mewah lagi, kerjaan gue banyak, kan udah simple. Iya benar. Kalau orang tanya nih, Res, lu udah banyak diundang TV kemana apa segala macam, duit udah banyak. Lu cek aja ke sana bank gue tuh. Iya. Sentral itu. Iya. Rekening atas nama Resa Erlambang berapa duitnya? Iya. Emang bisa bohong? Gak bisa. Iya. Bro, gak ada yang bisa dibohongin bro. Sekarang media sosial lu bisa cek langsung. Transparan semuanya. Iya sih. Kalau dibilang masih banyak banget orang yang sudah nolong gua, ya banyak. Salah satunya mungkin orang ini udah nolong gua, iya. Terus ayah now. Iya. Gua nggak mungkin bisa ngucapin banyak terima kasih, dalam arti nggak bisa ngebalas jasa mereka bro. Iya. Res, lu ada utang nggak sekarang? Ya ada lah, namanya gue hidup, perusahaan besar aja ada utang, negara aja punya utang. Iya betul. Tapi beda sama nipu. Iya. Ya ntar kalau ada duit dibayar. Makanya doain biar gue kerjaannya lancar terus jadi bisa bayar utang kan gitu. Betul. Tapi kalau gue dipatahin terus gue mau bayar utangnya kumaha. Iya. Kalau ngucapin terima kasih. Gue terima kasih buat semua orang yang sudah bantu gue. Iya. Demi Allah, demi Rasulullah. Gue cuman mau kerja, angkat derajat keluarga gue, apapun itu kerjaannya. Klien puas, gue dapat hasil, besar atau kecilnya semuanya relatif, gue terima dengan baik. Yang penting klien pakai gue. Oh, gue mau pakai Resa nyanyi, gue mau pakai Resa jadi brand ambassador, gue mau pakai Resa acting, gue mau segala macam. Dicoba aja dulu. Puas lanjut, nggak puas nggak usah dilanjut. Iya. Daripada produk tidak usah juga memaksakan. Iya, mau ngapain? Gila, Maksain. ini mindset yang kadang kita masih kayak susah gitu. Jadi gue kalau ya, tapi ini gue bukan untuk membranding, enggak, emang itu gue maunya begitu. Iya, benar-benar. Gue datang ke sini ngobrol sama lo, nggak ada ekspektasi apa-apa bro. Iya. Semua podcast yang datang semuanya gue bilang sama manajemen gue, kalau bisa diambil ambil. Iya. Tapi kalau gue harus ngobrol untuk menceritakan detail, makanya gue nggak mau terlalu menceritakan detail di sini tentang kesedihan gue apa segala macam. Tapi kalau gue sharing gue mau. Iya. Tapi kalau harus gue menceritakan kesedihan mau dibayar 1 miliar gue di podcast itu gue nggak mau. Iya. Cukup. Iya. Udah. Gue tidak akan mau lagi cerita tentang kesedihan gue, mau di TV mau di mana, nggak mau. Udah. Iya. Udah cukup. Karena bukan stylenya lu. Bukan style gue, satu itu, dan kedua nggak terbiasa bro menceritakan ini kan urusan keluarga. Iya. Ada aib keluarga. Iya. Orang keluarga aja banyak yang pro kontra kok sama gue. Ngapain diceritain, itu kan rahasia keluarga. Loh, nggak ada yang mau ceritain. Cuman sekedar sharing cerita, daripada gue bilang lu kemana aja Res, terus gue harus ngarang. Kemarin gue keluar negeri bisa. Tapi sempat ada fase itu nggak? Lah, karena fase-fase itulah akhirnya gue kemarin cerita jujur, karena gue udah nggak sanggup bro. Janjian sama orang, kadang-kadang orang masih berpikir gue kaya, gue ini punya duit, ngajak bisnis. Akhirnya gue cerita, kalau gue mau berbohong lagi, gue mau branding personal gue lagi, gue tinggal bilang, iya gue kemarin keluar negeri, bla 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 bla. Percaya nggak Ferdi? Percaya orang gue, dia taunya gue orang kaya. Percaya, semua orang percaya pasti. Iya. Nah, kenapa ini jadi rame? Karena orang nggak percaya gue sekarang bukan jadi orang kaya. Ya makanya sok aja dicek. Gila ya. Lu gimmick ya Res? Silahkan dicek. Nama bokap, adik, kakak, semuanya aset seluruh Indonesia, seluruh orang lagi cari. Ya emang gitu keadaannya bro. I just
rilis perasaan gue doang gitu. Iya sih benar. Ya udah. Jadi gue nggak perlu takut harus ketemu orang pura-pura. Ya gue sekarang podcast pakai baju gini. Lo kalau lihat gue dari mana-mana jeans gue ya ini we. Iya. Ya karena gue belum beli celana lagi bro. Dan memang gue jeans cuma ada 3. Main ke kosan gue lihat. Boleh nanti. Serius. Iya. Tapi Res happy nggak ada sini? Oh happy banget dibanding kemarin. Karena gue harus bisa jadi diri gue sendiri. Orang mau suka sama gue, mau berteman sama gue, oke. Nggak mau berteman lagi karena Reza bukan anak orang kaya. Reza begini, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro. Iya. Sumpah. Gue nggak ditemenin sama teman-teman nggak apa-apa. Oke. Really. Happy aja udah. Iya. Yang penting gue selamat gimana. Karena buat gue gini. Sebanyak-banyaknya orang ingin menutup rezeki orang. Jika Allah menghendaki rezeki orang itu. Atau umurnya gue bilang tadi. Pisau lo udah tusuk-tusukin ke jantung lo ini 100 kali. Logikanya lo pasti mati bro. Iya. Kalau kata Allah, lo gak bakal mati hari ini. Gak bakal mati bro. Entah tiba-tiba, oh iya ternyata jantungnya mengandung ini. Tiba-tiba anak ini punya kelainan jadi bisa. Ada aja bro. Iya. Lo harus percaya itu. Ada celah ada apa sih? Lo ada percaya itu. Orang terkaya di seluruh dunia sekarang siapa? Oh kita bisa Elon Musk. Nah kita bisa pindah ke Mars kan. Mars lagi dibangun. Bisa teknologi. Lo bisa nahan gak kalau malam mau datang? Nggak bisa. Nah, berarti lo harus percaya Tuhan bro. Iya. Kalau lo bisa menahan supaya tidak terjadi malam, baru gue percaya sama lo. Lo orang hebat. Atau malam lo tahan supaya tidak jadi datangnya pagi, baru gue percaya. Dengan itu, gue sekarang jalanin itu. Ya kalau memang datang pagi, ya pasti pagi. Entah waktunya malam, pasti malam. Berarti ya, lu udah siap mati kapanpun dong berarti? Anything bro. Wow. Gue pulang dari sini gue mati ya oke. Wow. Itu semua ngapain lagi? Bener sih. Jadi gini, poin gue cerita ini sama Ferdi adalah gue ingin merilis perasaan gue lega. Gue cuma mau jadi diri gue sendiri, udah. Pas akhirnya tiba-tiba viral booming itu lu gimana? Boro-boro bro, gue demam 2 hari. Lu demam kenapa? Shock gitu tuh. Panggilan sana, panggilan sini, shock. Ini apaan? Handphone gue lowbat mulu apa segala. Enggak ada bro. Gue podcast ini mau ditayangin. Boleh tanya Ferdi. Beneran gak sih ini ditayangin? Iya. Beneran gak sih Gak apa-apa biar orang. Jawaban Ferdi cuma simpel. Gak apa-apa biar orang tahu yang benernya Reza. Sejatinya Reza, keadaan Reza sesungguhnya. Ya udah. Gak mau bro gue tayangin. Dan pertanyaannya lagi, kenapa mesti 2023? Kenapa mesti saat itu? Kenapa mesti hari ini gue cerita? Kenapa nggak kemarin? Karena kan gue menderitanya udah lama bro. Iya, ya karena lu nggak mau cerita sebenarnya. Nggak mau cerita. Iya. Kenapa sekarang? Karena emang udah waktunya mungkin dari Tuhan sekarang. Dibuat perasaan gue supaya berani cerita. Ketemu sama Kak Ferdi. Itu tadi balik lagi. Emang udah waktunya pagi, pasti pagi bro. Nggak akan terus malam. Ya memang sekarang. Kalau ditanya kenapa nggak dari kemarin, kalau dibilang bro, sekarang gue sangat nyesel. Gue baru cerita sekarang. Padahal 3 tahun lalu almarhumah nyokap gue cancer. Gue sampai bayar BPJS aja nggak bisa bro, 7 juta. Kenapa gue nggak cerita dari kemarin? Itu mungkin banyak orang yang bisa bantu nyokap gue. Mungkin masih selamat nyokap gue. Tapi nggak tahu cerita. Ya memang udah saatnya pagi nih sekarang. Bener. Masuk di akal. Mau ngapain? Kalau emang lo pengen jual cerita ini harusnya dari tahun itu. Ya tahun untuk itulah. Bisa nyelamatin nyokap. Nyelamatin nyokap. Iya bener. Tanya aja orang-orang yang dekat gue. Gue dibantu, ada yang namanya Fendi Harlin, ada yang namanya Anto Jangkar. Ngebayarin rumah sakit nyokap gue. Demi Allah, kenapa gue gak cerita? Bener sih. Di podcast. Berpikir marketing, aku cerita. Ini susah nih biar orang gini-gini. Enggak. Karena ketika gue cerita di Ferdi Elemen dan dampaknya sekarang, gue juga nggak ngerti bro. Iya sih. Kalau gue ngerti dampaknya kayak sekarang, gue cerita dari kemarin bro. Demi Allah gue minum beneran. Bener. Res terakhir nih, pesan-pesan buat temen-temen Gen Z dari seorang Reza Herlambang apa kira-kira? Pesan-pesan dari gue buat sahabat Gen Z semuanya, bersyukur. 1 itu, 2 sayangin keluarga, 3 ikhlas aja udah. Ikhlas. Udah, jalanin ikhlas, rilis. Putus cinta, ya udah putus. Iya. Suka sama lagi pacaran. Iya. Lagi
makan ini. Jadi ibaratnya nggak usah bikin beban yang nggak harus jadi beban sih. Tuh, nggak usah bikin beban yang harusnya nggak usah jadi beban. So gue Akbari, terima kasih sudah barbar dan Reza Herlambang. Thank you brother. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.